Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 PS1 ingin mempresentasikan tentang revolusi Rusia. Sebelum kami mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novaldia Taya. Perkenalkan, nama saya Nelvi Indriani. Perkenalkan, nama saya Siti Triayati. Perkenalkan, nama saya Intan Aulia Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Rasidin. Perkenalkan, nama saya Agil Yoko. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang revolusi Rusia. Ini adalah tokoh-tokoh yang berperan besar dalam revolusi Rusia. Yang pertama ada Tsar Nicholas II. Tsar Nicholas II adalah kaisar terakhir dari dinasti Romanov yang berkuasa antara 1894 sampai 1917. Yang kedua ada Vladimir Lenin. Vladimir Lenin yang memiliki nama asli Vladimir Ilyich Ulyanov lahir di Simbirsk pada 10 April 1870. Lenin dikenal sebagai pemimpin partai Bolshevik, revolusioner komunis, politikus, dan penggagas teori politik Rusia. Yang ketiga ada Alexander Kerensky. Alexander Kerensky lahir di Simbirsk pada 22 April 1881. Ia adalah Perdana Menteri Ketua Pemerintahan sementara Rusia pasca Revolusi Februari 1917. Yang keempat atau yang terakhir ada Leon Trotsky. Leon Trotsky lahir pada 7 November 1879 dengan nama Lev Davidovich Bronstein. Ia adalah revolusioner Soviet dan ahli teori Marxik yang memicu revolusi Oktober 1917 bersama Lenin. Rusia sebelum revolusi ditangkangi oleh rejim kerajaan atau rezim yang dipimpin oleh Tsar kurang lebih 400 tahun. Di bawah pemerintahan Tsar, kaum tani buruh menanggung kesengsaraan yang cukup mengenaskan dan tak tertanggungkan. Feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik atau sosial politik yang dijalankan di kalangan bangsawan atau monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerjasama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Dalam pengertian yang asli, struktur ini diselamatkan oleh sejarawan pada sistem politik di Eropa. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang revolusi Rusia. Russo-Japan War. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, berbagai negara barat bersaing memperebutkan pengaruh perdagangan di wilayah di Asia Timur. Sementara Jepang berjuang untuk menjadi sebuah negara modern yang besar. Lokasi Jepang mendorongnya untuk memusatkan perhatian pada dinasti Joseon Korea dan dinasti Qing di Tiongkok Utara, sehingga membuat negara itu bersaing dengan tetangganya yaitu Rusia. Upaya Jepang untuk menduduki Korea menyebabkan pecahnya perang Tiongkok sama Jepang. Bloody Sunday. Bloody Sunday adalah sebuah insiden pada 9 Januari 1905 di Saint Petersburg, Rusia, ketika demonstrasi damai oleh demonstran tak bersenjata yang berbaris untuk menyampaikan petisi kepada Tsar Nicholas II. Pembentukan Duma. Duma negara didirikan pada tahun 1905 setelah kekerasan dan pergolakan dalam revolusi Rusia tahun 1905 dan merupakan parlemen terpilih pertama Rusia. Dua upaya pertama oleh Tsar Nikolai II 1868 sampai 1918 untuk mengaktifkannya tidak efektif. Perang Dunia I. Keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia I dengan memihak Serbia pada dasarnya bertujuan untuk menyelamatkan muka dan akses ke Laut Mediterania, Laut Tengah. Selain itu disebabkan pula karena kuatnya tekanan dari para petinggi militer Rusia yang ambisius terhadap Tsar Nicholas II. Vacuum of power. Tsar Nicholas II ikut dalam Perang Dunia I. Lalu dalam perang tersebut Rusia dipimpin oleh sang permasyuri dengan pengaruh dari nasihatnya.
Grigori Rasputin. Rasputin yang dimana dia memikat beberapa pemimpin gereja dan sosial. Ia menjadi tokoh masyarakat dan bertemu Kaisar Nicholas dan Permaisuri Alexander pada November 1905. Revolusi Februari tahun 1917 di Rusia adalah tahap pertama revolusi Rusia tahun 1917. Akibat dari revolusi ini adalah abdikasi Tsar Nicholas II, runtuhnya Kekaisaran Rusia, dan berakhirnya dinasti Romanov. Revolusi Oktober menjadi revolusi atau perubahan pemerintahan kedua yang terjadi di Rusia pada tahun 1917. Setelah merebut kekuasaan di Petrograd, ibu kota Rusia kala itu, mereka menggulingkan pemerintahan nasionalis di bawah pimpinan Alexander Kerensky yang mulai memerintah sejak bulan Februari. Perang Sipil Rusia adalah perang sipil yang terjadi dari tahun 1918 sampai tahun 1922 antara beberapa kelompok dan negara di Rusia. Pertempuran utama ini terjadi antara dua kelompok besar, yaitu pemerintah Uni Soviet yang baru atau komunis, dikenal juga sebagai Tentara Merah, dan kelompok nasionalis Rusia, dikenal juga sebagai Tentara Putih. Dampak revolusi Rusia bagi dunia, meluasnya paham komunisme di dunia, keberhasilan Lenin dan Bolshevik mendirikan negara komunis menjadi inspirasi pergerakan revolusi di negara-negara terjajah lainnya. Revolusi Oktober pada zaman Uni Soviet dikenal juga sebagai Revolusi Sosialis Oktober Besar. Revolusi ini dilakukan oleh pihak komunis atau juga dikenal sebagai Partai Bolshevik di Rusia yang berada di bawah pimpinan seseorang bernama Vladimir Lenin. Dampak yang ditimbulkan revolusi Rusia bagi Indonesia. Yang pertama ada revolusi Rusia menyebabkan berkembangnya ideologi komunis dan sosialis di Indonesia. Hal ini karena ideologi komunis itu masuk atau mempengaruhi negara-negara berkembang, negara-negara yang baru merdeka. Terus yang selanjutnya, pada abad ke-20 Masehi, beberapa tokoh Serikat Islam menganut paham komunis seperti Sumaun, Alimin, dan Darsono, menyebabkan pecahnya Serikat Islam menjadi dua, yaitu Serikat Islam Putih dan Serikat Islam Merah. Serikat Islam Merah ini pun lalu berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.